Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pada saat ini kami datang kepadamu di dalam kerendahan hati kami, untuk kami menerima sabdamu yang hidup, sabdamu yang akan menguatkan kami, sabdamu juga yang akan membentengi kami dari segala macam bentuk cobaan dan godaan dalam hidup ini. Satukanlah hati kami di dalam terang firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini ya Allah. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau juga berkenan menyertai kami dalam kami merenungkan sabda Tuhan ini. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh seorang anak yang akan diambil dari Lukas 4 ayat 1-13. Pembacaan Alkitab dari Lukas 4 ayat 1-13 yang berbunyi demikian. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis selama hari-hari itu. Ia tidak makan apa-apa, dan setelah ia lapar, berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, kalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu." Jawab Yesus kepadanya, "Ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Adakah di antara kita yang saat ini sedang lapar? Ada yang lapar? Sama, saya juga belum sarapan Bapak Ibu. Saya tadi pagi iseng-iseng mencari makna atau arti lapar dalam berbagai perspektif. Yang pertama, saya mendapatkan pengertian lapar itu dari perspektif fisiologis. Dalam perspektif ini, lapar itu berarti tubuh kita memberikan sinyal kita kurang energi, membutuhkan energi dari luar, asupan energi. Kemudian saya juga mendapati pengertian lapar dalam psikologi, ada yang disebut dengan
emotional eating. Emotional eating ini makan bukan karena lapar Bapak Ibu, tetapi makan karena cemas, karena kesepian. Ada yang kesepian, lalu makannya banyak. Ada yang merasakan cemas, lalu tiba-tiba makannya yang tadinya 1 porsi bisa jadi 3 porsi. Itu emotional eating. Kemudian saya mendapati perspektif sosial. Lapar merupakan tanda kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya di satu daerah tertentu terjadi kelaparan yang dahsyat, bencana yang dahsyat di sana, itu bisa disebut sebagai kemiskinan atau ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kelaparan atau bencana kelaparan. Kalau secara sosial. Kemudian saya juga mencari Bapak Ibu dan Saudara secara filosofis. Secara filosofis lapar itu juga didefinisikan sebagai sebuah bentuk pencarian, pemenuhan hidup. Misalnya hari ini kita lapar secara rohani. Kita haus akan firman Tuhan, kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, lapar dalam perspektif seni dan sastra. Lapar dalam perspektif ini dipakai sebagai metafora perjuangan hidup. Bisa dalam arti yang positif, bisa juga dalam arti yang negatif Bapak Ibu dan Saudara. Bukan hanya lapar berjuang agar bisa dipenuhi, tapi juga lapar karena serakah. Dalam perspektif yang terakhir inilah Bapak Ibu, yang akhir-akhir ini ramai dibincangkan di media sosial. Lapar dalam perspektif serakah. Lapar dalam perspektif rakus. Lapar dalam perspektif tamak. Di media sosial ramai orang mengomentari soal korupsi. Baik itu yang dilakukan sendiri maupun berjamaah, beramai-ramai. Lapar yang diartikan bukan tubuhnya kurang asupan energi, tetapi karena dia ingin mendapatkan lebih dari apa yang sudah ia dapatkan. Bahkan keserakahan dan ketamakan itu mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, traumatis bagi orang lain, bahkan bagi institusi, bagi banyak orang Bapak Ibu dan Saudara. Lapar yang dalam perspektif seni dan sastra ini sedang ramai dibicarakan. Tuhan Yesus Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan lapar dicobai oleh iblis. Di manakah informasi itu ada? Di ayat yang kedua. Setelah 40 hari berpuasa, Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Dan puasa yang Tuhan Yesus lakukan merupakan bagian dari latihan batin dan hatinya. Kalau saya melihat dalam perspektif spiritualitas, jadi puasa Tuhan Yesus ini merupakan bagian dari latihan hati dan batinnya untuk semakin murni sebelum ia melakukan tugas pelayanannya. 40 hari Bapak Ibu tidak makan. Kira-kira kalau kita 40 hari tidak makan,
logika kita, seperti apakah kondisi kita? Tidak mungkin tidak merasakan hawa nafsu untuk makan sebanyak-banyaknya ya kalau sudah selesai puasa. 40 hari Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya juga melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan ini bukan seketika itu saja. Misalnya kalau kita mau melatih diri tidak makan dalam 1 hari, 2 hari itu tentunya tidak langsung ya Bapak Ibu. Barangkali sedikit-sedikit. Yang tadinya makan 5 kali sehari jadi 3 kali. Yang 3 kali jadi 1 kali, baru terus dilatih sampai kita bisa tidak makan. Jadi Tuhan Yesus pun menurut saya Bapak Ibu dan Saudara melatih tubuhnya melalui latihan yang progresif sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa tidak makan selama 40 hari. Tetapi yang dijelaskan oleh Injil Lukas pada hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Karena tentu saja di ayat pertama dikatakan Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan bisa tidak makan selama 40 hari. Mari kita lihat cobaan pertama Tuhan Yesus Bapak Ibu dari iblis. Dalam perspektif lapar yang tadi Bapak Ibu dan Saudara, iblis mengajak, membujuk Tuhan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Iblis membujuk Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu Yesus punya kuasa itu dan bisa melakukan itu. Iblis membujuk, ayo dong, pakai kekuasaanmu untuk mengubah batu menjadi roti. Mengajak untuk mengkorupsi kekuasaan itu, disalahgunakan. Iblis tahu Yesus sedang lapar, Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, iblis membujuk Yesus untuk menyalahgunakan kekuasaannya sebagai anak Allah. Untuk siapa? Untuk kepentingannya sendiri. Lalu Tuhan Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau Bapak Ibu baca Lukas pasal selanjutnya, ada mujizat ketika Tuhan Yesus membagi-bagikan makanan untuk 5.000 orang. Tuhan katakan seperti itu bukan tanpa alasan Bapak Ibu dan Saudara. Karena yang Tuhan mau, wewenangnya sebagai anak Allah bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Dia mau kasih makan 5.000 orang, bukan untuk dirinya sendiri. Makanya Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, cobaan iblis, bujukan dari iblis ini mengklaim apa yang bukan menjadi miliknya dan menawarkannya kepada Yesus Bapak Ibu dan Saudara dengan syarat kalau kamu tunduk kepadaku. Artinya apa? Iblis mengajak Yesus untuk menyeleweng, melawan kehendak Bapa. Dibujuk untuk membelot seperti iblis, meninggalkan Allah. Padahal iblis tidak punya hak sama sekali untuk memberikan itu karena itu kepunyaan Allah. Tapi iblis memanipulasi agar Yesus tunduk kepadanya. Jawaban Tuhan Yesus Bapak Ibu dan Saudara menyatakan penolakan yang tegas. Jawaban Tuhan Yesus menyatakan komitmennya kepada Bapa. Dia mengatakan hanya Allah yang
harus disembah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau mengajak kita dalam kondisi lapar, dalam kondisi rasa lapar yang begitu besar, justru tidak melemahkan Yesus. Rasa lapar itu justru memampukan Yesus menaklukkan egonya untuk berkuasa, menaklukkan keinginannya untuk tidak taat, menaklukkan nafsunya untuk menyeleweng, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan Yesus berhasil mengendalikan kerakusan dan ketamakannya untuk berkuasa. Jadi kalau kita memandang rasa lapar itu sebagai kelemahan, ternyata Injil Lukas hari ini mengatakan justru rasa lapar itu adalah kekuatan untuk melawan iblis. Karena yang pertama kali harus ditaklukkan bukan iblisnya tetapi diri kita sendiri. Atau jangan-jangan kitanya yang iblis ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berkaca juga dari peristiwa akhir-akhir ini Bapak Ibu yang ramai sekali di media sosial. Bagaimana wewenang kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan segelintir orang. Kuasa berkelindan dengan kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dan mengakibatkan rusaknya tatanan moral di negara kita ini. Kepada siapa kita akan meneladankan diri kita? Pemimpin yang mana Bapak, Ibu, dan Saudara? Hampir semuanya kita mengalami kekecewaan. Krisis terjadi di semua aspek dalam hidup kita. Yang terakhir cobaan iblis adalah memakai kutipan firman Tuhan. Jadi kalau saya mau menggambarkan iblis ini kayak kita makan mie gacoan. Ada levelnya. Level 1 itu pedes enggak sih? Saya ngomong aja tapi nggak pernah saya makan mie gacoan Bapak Ibu. Kayaknya level 1 nggak, atau makan seblak deh ya. Ada levelnya sedang, pedas, terus apa lagi? Sangat pedas banget atau apalah. Ya. Jadi level yang ketiga ini Bapak Ibu, iblis menggunakan firman Tuhan dari Mazmur. Dia pakai itu dan dia mencoba lagi untuk membujuk Tuhan. Dan kali ini pakai jaminan Bapak Ibu. Nah ini kalau sudah soal jaminan biasanya kita suka tertipu ya Bapak Ibu. Soal jaminan apa? Soal janji perlindungan Tuhan. Dengan iming-iming tadi, jaminan. Asalkan apa? Asalkan Tuhan Yesus mau menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Dan iming-imingnya kau tidak akan mati, kau tidak akan terantuk batu. Iming-iming ini seringkali membuat kita Bapak Ibu ya, termasuk saya. Saya tuh kalau baca iklan Bapak Ibu, misalnya iklannya gini, cuma bayar 5.000 bisa menang mobil mewah. Bapak Ibu percaya nggak? Bayar 5.000 dapat mobil mewah yang terbaru misalnya. Percaya? Kalau pendeta yang ngomong percaya nggak? Jangan percaya sama pendeta, percaya sama Tuhan. Ya. Atau ada lagi, kerja dari rumah gaji 100 juta per bulan tanpa modal. Percaya? Iming-imingnya 100 juta loh Bapak Ibu. Kerja apa ya? 100 juta per bulan tanpa modal. Yang saya tahu mah nyalain lilin Bapak Ibu kalau 100 juta mah. Mungkin saya masih sangat tradisional ya, kalau orang 100 juta sebulan itu mungkin nyalain lilin ya. Tuhan Yesus Bapak Ibu tahu trik iblis ini sehingga dia menjawab dengan kalimat, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai Tuhan Bapak Ibu dan Saudara berarti tidak taat kepada Allah. Kita tidak sabar. Kita ingin cepat-cepat membuktikan kalau Tuhan itu punya keterbatasan. Kita itu diajak untuk menyalahgunakan kebaikan Allah. Ya kita tahu Allah itu melindungi kita, tapi ya jangan melakukan itu untuk mencobai Tuhan. Kita tahu Tuhan itu baik, tapi jangan
menyalahgunakan kebaikan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara. Setelah mencobai Yesus, iblis dikatakan di sana ayat 13, iblis mundur meninggalkan Yesus. Jadi iblisnya tidak hilang, tidak mati, tapi mundur sebentar, meninggalkan. Untuk apa? Dikatakan di ayat 13, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Iblis mengatur ulang strateginya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Iblis mengatur ulang cara untuk bisa membujuk, merasuki. Bukan hanya Tuhan Yesus, dalam perjalanan kisah Yesus ini, kita bisa melihat bagaimana iblis merasuki para murid untuk melawan kehendak Tuhan. Dan iblis bisa menyerupai apapun, bisa menggunakan cara apapun, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk merasuki kita, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang, dan melakukan sesuatu di mana kita justru lebih menyuburkan kerakusan dan ketamakan kita, keserakahan kita. Mundurnya iblis, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga merupakan tanda bagi kita. Kita harus juga mengatur strategi. Jadi perjalanan latihan hati dan batin kita, Bapak, Ibu, di masa Prapaskah ini jangan berhenti di 40 hari. Terus, karena iblis juga tadi ada levelnya. Ya. Levelnya dari mulai yang biasa-biasa aja, kemudian middle, kemudian yang high, ya. Kita pun perlu mengupgrade, Bapak, Ibu. Mengupgrade pertahanan iman kita, mengupgrade pengetahuan kita, mengupgrade batin kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Supaya apa? Supaya ketika iblis datang menyerang, kita sudah siap. Kita nggak kalah. Bapak, Ibu, kalau punya handphone kan pasti ada masanya. Handphone itu perlu di-upgrade ya. Di-update lagi yang terbaru, di-update lagi yang terbaru, di-update lagi yang terbaru. Terus seperti itu, Bapak, Ibu. Karena virusnya juga baru lagi. Jadi kisah Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk berkarakter seperti Dia. Sekali lagi, rasa lapar bukan sebuah kelemahan kita. Justru rasa lapar itu memampukan kita untuk benar-benar berlaku baik, berlaku sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan rasa lapar itu mendorong kita untuk berkomitmen lagi, untuk menghilangkan rasa rakus dan tamak itu dalam diri kita. Kita mau tunduk sama Tuhan, kita mau melihat bagaimana iblis dikalahkan oleh kita. Amin. Tuhan berkati.